Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi shalom RGCC. Shalom. Puji Tuhan. Oke, kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu kami mengundang setiap Bapak Ibu Jemaat, Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mau membaca satu ayat. Jadi ayat call to worship minggu ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang sebagai umat yang sudah ditebus. Amin. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita beribadah, itu bukan karena kesucian dari setiap perbuatan kita. Bukan karena kita hebat, kita taat, makanya kita layak untuk beribadah kepada Tuhan. Kita hari ini dilayakkan beribadah kepada Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Dan hari ini mari kita mengkalibrasi motivasi hati kita saat kita menyembah Dia, bahwa kita beribadah bukan untuk menyogok Tuhan, supaya Tuhan aku beribadah, biar Tuhan bisa memberkati aku sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi hari ini kita beribadah, kita mengucap syukur, kita bersuka cita, kita mau merayakan Kristus yang terlebih dahulu mempersembahkan kehidupannya, seluruh hidupnya. Ia datang ke dunia ini, Dia hidup untuk mati buat setiap kita. Kita yang gak bisa mempersembahkan hidup kita, tapi oleh Dia yang mempersembahkan tubuhnya terlebih dahulu buat setiap kita, kita dapat mempersembahkan seluruh hidup kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Amin. Mari kita menyembah Dia, kita mengucap syukur buat kebaikannya, untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Anugerahnya selalu baru, anugerahnya selalu tersedia untuk memanggil kita pulang kepada Dia, untuk kita menikmati keindahannya dalam setiap saat, dalam setiap musim. Dia hadir untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Mari naikkan pujian, nyanyikan
setiap kami. Dan Engkau hadir untuk setiap kami. Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Thank you Lord. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam setiap saka Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Thank you Jesus. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku bersandar hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku,
nafasku jadi persembahan di atas mesbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya padamu. Yesus, kami serahkan hidup yang telah Kau berikan. Yesus ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap
sebab kami ditebus oleh Allah yang setia. Kami menghadap Engkau, baik tidak baik pun keadaan kami. Kami bersyukur Engkau tetap menerima setiap kami. Bahkan Engkau memanggil kami, Engkau bahkan mencari kami selagi kami masih berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mengatakan bahwa setiap kebanggaan kami oleh dunia ini, kejayaan kami oleh dunia ini tidak ada artinya sejak kami mengenal Injil-Mu Tuhan. Kebanggaan kami hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah menebus setiap kami. Sebab Engkau adalah harta kami yang paling berharga Tuhan. Engkau adalah satu-satunya pusaka buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya Injil-Mu mengkalibrasi hati setiap kami, supaya kalaupun kami bermegah, kami hanya bermegah di dalam Kristus Yesus dan kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God. Mari kita bangkit berdiri, merayakan kemenangannya. Woo! Yes Lord. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is mine. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all. I will boast ever only in the Lord my God, for I know. Sekali lagi, to our God be the glory. To our God be the glory. To our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Yes, I know. Yes, I know. His glory is my good. Oh, yes, I know. His glory is my good. Yes, Lord. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab kami terhisap dalam cerita-Mu. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang siap menari melompat bersukacita katakan amin. Sebab kita mempunyai Allah yang dahsyat. Amin. Amin, amin, amin. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan Tuhan. Biarkanlah kami jadi saksimu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Ini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salib sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan oh Tuhan. Pakailah kami menjadi saksimu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini generasi kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Dahsyat Engkau hebat. Dahsyat Engkau Haleluya. Kita bersyukur bahwa kuasa kebangkitannya telah membangkitkan kita Amin. juga. Amin. Amin. Kebangkitanmu buatku mengerti harapan yang pasti dalammu mengenalmu. Buatku
Bapak Ibu tetap berdiri, kita undang adik-adik Rocky. Come. Go. Oke, mana lagi? Kakak-kakak Rocky. Oke, Bapak Ibu Saudara, di depan kita ada generasi yang Tuhan percayakan buat gereja lokal di tempat ini. Untuk kita sama-sama bersama dengan orang tua, guru sekolah minggu, jemaat semua, untuk kita sama-sama mendidik mereka, mengarahkan mereka, mengenalkan mereka Injil Kristus yang sejati. Karena kita tahu dunia ke depannya bukan malah semakin baik, tetapi semakin sukar, semakin jahat. Kiranya Injil yang sudah diberitakan itu boleh menjadi fondasi dalam kehidupan mereka. Dan sepanjang kehidupan mereka biarlah Kristus jadi satu-satunya yang terindah dan berharga buat mereka. Untuk itu mari kita arahkan tangan kita mau memberkati anak-anak di tempat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anak-anak di tempat ini. Suatu kehormatan buat setiap kami, untuk kami mendidik, untuk kami memperdengarkan Injil buat setiap mereka. Tuhan, kami guru sekolah minggu, orang tua, jemaatmu di tempat ini, kami semua terbatas untuk mengajar mereka, untuk mendampingi mereka, dan mengenalkan Engkau pun kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya, kami bersehati, kami bersepakat, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu itu mampu menembus kedalaman hati mereka, sehingga setiap benih Injil yang telah mereka dengar itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Sesuai dengan waktu mereka butuhkan, mereka boleh mengingat kembali bahwa ada Tuhan Yesus yang sayang mereka, yang mengasihi mereka sebegitu luar biasanya sehingga mati untuk mereka dan hidup untuk mereka untuk bisa hidup. Terima kasih, kiranya ibadah mereka hari ini mereka boleh memandang Engkau lebih indah, jauh lebih berharga dari sebelumnya. Dan kiranya Tuhan Yesus di rumah mereka juga boleh menjadi saksi-Mu di hadapan orang tuanya, saudaranya, dimanapun mereka berada. Mereka boleh membawa terang Injil-Mu kemanapun mereka pergi. Terima kasih buat setiap adik-adik Rocky dan guru sekolah minggu yang siap beribadah dengan sukacita, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom NGCC, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja ataupun melalui QR, melalui aplikasi-aplikasi yang tercantum di samping saya. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan secara cash, maka Bapak Ibu bisa mengambil amplop di meja asyir di belakang. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita semua berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat anugerah yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib sudah menebus dosa kami. Kami mengucap syukur juga pada kesempatan kali ini kami diizinkan untuk mengumpulkan persembahan. Kami berdoa persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini, untuk mendukung pelayanan gereja di tempat ini juga. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah dan menjadikan kami perpanjangan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church. Di tempat ini kami memiliki hashtag Home for the Imperfectness, di mana ini adalah rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang mau berubah dan berbuah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Diperlengkapi sebagai seorang pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui pertolongan Roh Kudus dan melalui Injil Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama beribadah dan bertumbuh di tempat ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam Kisah Rasul 21:39, Rasul Paulus menunjukkan jati dirinya.
Dia seorang Yahudi dari Tarsus. Tarsus sekarang itu ya daerah Turki. Warga kota terkenal Kilikia. Dia adalah warga negara Romawi. Dan kita tahu bagaimana dia sadar bahwa dia punya dua kewarganegaraan. Satunya warga negara kerajaan sorga. Meskipun dia terlahir dan mendapat kewarganegaraan Romawi yang dapat yaitu hak-hak yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika dia digebukin karena mengusir setan, dia tidak tunjukkan jati dirinya sebagai warga negara Romawi. Tetapi dia memilih, life is a choice. Dia memilih yaitu untuk hak-hak sebagai warga negara kerajaan Allah. Kalau dia warga negara Rom, dia akan dapatkan yaitu pengadilan yang fair. Tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah, dia justru mendapat intervensi dari sorga. Ketika dia memuji Tuhan, itu kebudayaan kerajaan. Dia aniaya memuji Tuhan, ngampuni musuh. Maka seluruh yaitu penjara itu kena gempa bumi, semua penjara, semua rantai-rantai belenggu terlepas semua. Seandainya dia memilih jadi warga negara Rom, dia mungkin dapatkan yaitu fairness. Tapi I tell you, di dunia nggak ada fairness. Pilih, hidup ini pilih sebagai warga negara kerajaan surga. Banyak orang stres tuh karena mencari fairness di dunia ini. Saya pernah bergurau, saya bilang gini, Cheng Li udah hueko, saya pulang negara Cina sana. Yang ada saudaranya namanya Bo Cheng Li. Nah karena itu kalau saudara mengalami Bo Cheng Li, pilih untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketika dia disuruh keluar, dia bilang enak saja. Kami ini warga negara Rom. Dan kamu ngebukin kita, menganiaya kita. Kita dipasung tanpa pengadilan. Mereka semua ketakutan. Tetapi ini bukti, itulah orang beriman. Ada satu cerita yang menarik yang saudara pernah dengar tentang Manohara. Ketika dia minta tolong, dia mengalami aniaya, dia jadi istri pada seorang prince dari Malaysia. Dia lapor KBRI nggak diladeni, dia ingat. Dia terlahir di USA dan dia telepon yaitu US Embassy di Singapura. Dalam 10 menit ada petugas datang, gambaran apa? Angels, malaikat. Dan kemudian dia dibawa, diamankan sebab persil ataupun properti di Singapura itu bukan milik Singapura, milik Amerika Serikat. Sebagaimana KBRI, sama. Lalu dia dipulangkan. Ini ceritanya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk membandingkan. Just for illustration, disclaimer dulu nih. Dan saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita ada di negara asing dan tidak diakui sebagai warga negara dunia ini. Pilih warga negara kerajaan surga. Ketika saya pergi ke China, saya mendarat di Shanghai, disuruh nulis nama bahasa Mandarin, bisa cuma jelek. Lalu saya bilang sama dia, saya bilang, aku ini Hua Chiao. Saya ternyata bergaya bahasa Mandarin saya kurang bisa. Kalau warga negara Cina tinggal di Cina itu Huaren. Warga negara Cina di negara lain itu Hua Chiao. Tapi keturunan Cina tinggal warga negara lain itu Huai. Dan orangnya marah. You are not Chinese. Marah dia. You are not Chinese. Saya bilang terserah. Saya Israel. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu untuk mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat anugerah bahwa di atas kayu salib itu Tuhan, darah-Mu tercurah untuk menebus setiap kami. Thank you Lord. On a hill in Israel, mercy spoke for me. Mercy spoke for me. Mercy spoke for me. It was on Golgotha's tree. His death brought liberty. His death brought liberty. His death brought liberty.
Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ I am alive. What a humble sacrifice, love that washed me clean, love that washed me clean, love that washed me clean. What a blessed mystery, His punishment my peace, His punishment my peace, His punishment my peace. May I not forget in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ I am alive. Oh, hallelujah. 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 Praise the one who set me free and has lost His grip on me. Hallelujah. Hallelujah. Jesus rose in victory and in life alive to me. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free and has lost His grip on me. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive. Mari kita bangkit berdiri, katakan hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free and has lost His grip on me. Hallelujah. Hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Hallelujah. 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 Praise the one who set me free. That has lost His grip on me. Hallelujah. Hallelujah. Jesus rose in victory.
Mari Bapak Ibu Saudara kita meneduhkan hati kita dan kita datang ke hadapannya dengan rendah hati. Mari kita bawa pertobatan kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan selama sepanjang minggu ini, secara pengetahuan mungkin kita sudah mengenal, mengerti Injil, tapi seringkali hati kita lupa. Kita sering mencari penerimaan, pengakuan, kuasa, kendali dari Allah-Allah yang palsu, yang justru tidak membawa kebangkitan, kehidupan yang sejati, malah justru membawa kepada kematian. Tapi tanpa sadar hati kita yang licik membawa kita kepada mesbah-mesbah penyembahan berhala dan menaruh hidup kita di atasnya. Dan biarlah hari ini kita datang dengan kerendahan hati kita. Biarlah kita bertobat sebelum kita mendengarkan berita anugerahnya, berita pembaruannya yang memperbarui hati kita. Biarlah kita meratapi dosa-dosa kita. Biarlah kita merendahkan hati kita. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami sering membawa hati kami, hidup kami di mesbah Allah-Allah yang lain. Tanpa sadar kami termakan oleh bujukan dunia ini. Ego kami, altar ego kami. Mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang baik hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang Kau taburkan mengubah seluruh kehidupan kami. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan kepada kami hari ini. Sampaikan kepada setiap pribadi, lepas pribadi, dengan caramu yang berbeda, dengan caramu yang spesial. Setiap pribadi yang Kau sudah tentukan untuk datang hadir di tempat ini, berbicaralah menembus hati mereka Tuhan. Dan biarlah berita anugerah-Mu ini memberi pengampunan, memberi kelegaan, memberi kebebasan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan memperkenalkan singkat. Nanti beliaunya sendiri yang akan ya enggak usah pakai ini. Ini sekalian. Oh, ya, kita akan mendengar hari ini gereja Tuhan akan dilayani oleh hambanya Pastor Tesar Putra, dan saya percaya ini sesuai dengan kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan. Ya. Kalau ngundang beliau cukup sulit ya, tapi ini anugerah Tuhan ya, dan kita boleh beroleh kesempatan untuk bisa dilayani firman Tuhan oleh beliau. Nah, beliau dari gereja Tuhan Covenant City Church di Jakarta, dan selanjutnya mungkin hambanya sendiri yang akan memperkenalkan. Nanti kan kalau saya memperkenalkan ada salah-salahnya juga ya. Mari kita sambut Pastor Tesar. Yes. Terima kasih Pastor David. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan lagi terlebih dahulu, nama saya Tesar Putra, Pastor Gembala di Covenant City Church di Jakarta. Dan terima kasih Pastor David atas kesempatan untuk melayani di RGCC pada hari ini. Saudara, saya langsung masuk aja ya ke firman-Nya. Hari ini saya ingin membahas sebuah perumpamaan yang seharusnya sudah tidak asing lagi ya, apalagi bagi saudara yang mungkin sudah lama berada di lingkungan gereja, yaitu perumpamaan sang penabur dari Lukas pasal 8. Kenapa saya memilih ayat ini? Karena saudara, bila kita betul-betul pelajari, perumpamaan ini sebenarnya dapat membantu kita memahami lebih dalam lagi perjalanan kekristenan kita masing-masing. Dari awal, sewaktu pertama benih Injil baru ditabur dalam hati kita, mungkin dulu mama atau papa atau oma atau guru atau teman yang menyatakan Injil pertama ke saudara atau pastor. Dan sampai sekarang selagi benih tersebut terus bertumbuh, itu faktor-faktor apa saja sebenarnya
yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Dan perumpamaan ini juga dapat menjawab kenapa saudara seringkali pertumbuhan benih Injil tersebut kadang terasa slow dan terhambat. Atau mungkin juga bagi pengalaman saudara, pertumbuhan tersebut berhenti sama sekali. Itu kenapa? Dan adakah hal yang kita bisa lakukan untuk menanggulanginya? Oke, mari kita baca dulu saudara firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 14 sampai 15. Sebelumnya saya akan baca perumpamaannya, saudara nggak usah baca bersama saya, tapi mungkin bisa mengikuti dalam hati saudara, ya. Dan tetap buka ke ayat ini saudara, bila saudara punya Alkitab depan saudara, karena saya akan terus balik kepada ayatnya sepanjang khotbahnya. Oke, saya bacakan ini firman Tuhan, diambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur, keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berubah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksudnya perumpamaan ini? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar aja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak berduri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang saya ingin lihat dari ayat ini, 3 hal saja. Yang pertama, hati yang sedang diuji. Yang kedua, hati yang terbukti gersang. Dan yang ketiga, hati yang baik dan subur. Oke, kita simpel aja. Kita masuk poin pertama, hati yang sedang diuji. Saudara, bila kita perhatikan dalam firman ini, pelayanan Tuhan Yesus pada saat ini sedang populer-populernya. Ya kan, kita lihat di ayat 4, saudara, di situ kita melihat bahwa banyak sekali orang yang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena kalau saudara membaca 1 pasal sebelum ini, Lukas pasal 7, saudara akan melihat bahwa Tuhan Yesus di situ baru saja melakukan mukjizat-mukjizat yang beruntun. Ingat ya saudara ceritanya, ada anak perwira Romawi yang disembuhkan, ada ibu yang pendarahan kroniknya dihentikan, ada orang yang mati sekalipun, ingat saudara, diapakan? Dibangkitkan. Semua itu terjadi berturut-turut di Lukas pasal 7. Dan sekarang di Lukas pasal 8, berita mukjizat-mukjizat tersebut udah menyebar ke berbagai kota. Dan karena itu di Lukas pasal 8 banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan ya antusiasme yang mungkin pada saat ini dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi leaders-leaders dari gerakan ini. Iya kan, mereka pastinya bisa bayangkan saudara, mereka berpikir akhirnya
akhirnya kita viral juga ya. Akhirnya kita dapat menjadi mega church yang selama ini kita dambakan. Tapi pada saat itu juga Tuhan Yesus bangkit berdiri di hadapan masa ini dan dia menyampaikan sebuah pesan yang sangat aneh, saudara. Dia bangkit berdiri dan dia bilang pada mereka semua di ayat 5 dan seterusnya. Ada seorang penabur yang keluar menaburkan benihnya, pada waktu dia menabur ada yang jatuh di pinggir jalan, ada burung-burung yang memakannya, ada batu-batu yang tumbuh terus mati karena gak dapat air. Aneh kan ya, saudara? Nyambung gak menurut saudara topik khotbah yang Yesus pilih dan momen di mana mereka berada pada saat itu? Gak nyambung sama sekali kan? Topik khotbah yang Yesus pilih dan situasi di mana mereka berada gak ada hubungannya, saudara. Apa hubungannya pertanian dengan situasi tersebut? Dan saudara bisa bayangkan ya, kebingungan yang mungkin ada di dalam pemikiran murid-murid Yesus pada saat ini. Mereka pasti mikir, ini Tuhan Yesus kesempatan kayak gini, kok malah dipakai buat bahas cara bertani yang baik dan benar. Apa hubungannya? Ini udah jauh-jauh orang datang dari berbagai kota, bahas dong topik yang lebih menarik. Contohnya seperti terobosan finansial. Iya kan, yang bisa viral gitu loh. Atau bahas dong 7 prinsip karir sukses. Ini kok ini bahas perkebunan, nggak relevan, ntar pada pulang semua. Dan saking bingungnya saudara, murid-murid Yesus di ayat 9 bertanya, Tuhan Yesus, lihat ayat 9, mereka tanya, Tuhan Yesus, apa maksud dari perumpamaan ini? Kenapa kamu milih perumpamaan ini? Dan ini jawaban Tuhan Yesus di ayat 10. Dia bilang, kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Kenapa? Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Saudara, kalimat Tuhan Yesus yang terakhir tadi itu, sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, itu adalah kutipan langsung dari Perjanjian Lama. Dari Yesaya pasal 6 ayat 10. Saudara bisa lihat nanti ya. Dan konteks pada saat itu di Yesaya pasal 6 adalah Tuhan sedang menghakimi umatnya yang hanya terlihat percaya secara eksternal saja. Yang hanya terlihat datang dan menyembah Tuhan hanya secara eksternal saja, tapi dalam hatinya mereka tidak. Inilah jawaban Tuhan Yesus, kenapa dia memberikan perumpamaan ini pada saat itu. Karena dia sedang ini menyatakan bahwa di kerumunan orang yang mencari aku ini, sebenarnya banyak yang datang bukan untuk menyembah aku. Loh, jadi apa dong tujuannya? Kalau mereka datang ke hadirat Yesus bukan untuk menyembah Yesus, kenapa mereka datang? Karena saudara, mereka datang bukan untuk menyembah Yesus, tapi untuk menggunakan Dia. Ingat saudara, di Lukas pasal 7, mereka baru aja mendengar bahwa Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Ada anak sakit yang sembuh, ada orang mati yang bangkit. Dan alasan kenapa mereka mencari Yesus pada saat ini adalah karena mereka mau kecipratan, saudara. Mereka mau dapat sedikit mujizat-mujizat ini. Dan di sini Tuhan Yesus menegur mereka. Sama seperti Tuhan menegur umatnya di Yesaya pasal 6. Bahwa mereka sebenarnya hanya terlihat sebagai penyembah secara eksternal. Tapi di dalam hati mereka hanyalah oportunis. Saudara, saya mau tanya, apakah salah bila alasan mula-mula kita untuk mau bertemu Yesus diawali oleh sebuah keinginan untuk memenuhi sebuah kepentingan duniawi kita? Apakah itu salah? Enggak salah-salah banget juga ya, saudara, karena mungkin ada masalah hidup yang kita ingin selesaikan,
atau penyakit yang kita ingin atasi, atau masalah karir yang nggak selesai-selesai, atau mungkin singleness, mungkin masalah pernikahan, dan lain-lain. Dalam satu sisi, it's okay juga sih ya saudara mencari jawaban itu di gereja daripada di tempat lain ya kan. Tuhan kita cukup besar untuk menerima semua umatnya yang datang karena beragam alasan pada awalnya. Tetapi inti dari ayat ini saudara, adalah bila kita memiliki hati yang benar, hati yang subur, dan bukan hati yang gersang, Tuhan tidak akan selama-lamanya hanya menjadi batu pijakan kita saja. Tuhan gak akan selama-lamanya hanya menjadi sebuah alat yang kita gunakan untuk dapat meraih hal yang pada akhirnya kita sebenarnya incar. Tetapi Tuhan sendirilah yang akan menjadi incaran akhir dari hidup kita. Dalam kata lain, hati yang subur tidak akan hanya memandang Tuhan sebagai berguna, useful, tapi sebagai indah, beautiful. Apa bedanya sesuatu yang berguna dan sesuatu yang indah? What's the difference between something being useful and beautiful? Coba saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang suka seni? Suka art museum, suka nonton film, suka dengerin musik, live band mungkin, mendengarkan artis favorit saudara main live. Banyak ya pastinya. Sekarang saya mau tanya saudara, kenapa saudara terdorong untuk melakukan hal-hal seperti itu? Kenapa saudara meluangkan waktu dan memberikan uang untuk pergi ke museum, melihat painting, nonton konser live? Apakah hal-hal tersebut berguna secara praktis buat saudara? Apakah dengan saudara melakukan hal tersebut, saudara tiba-tiba bisa dapat promosi dalam kerjaan saudara? Atau sembuh dari penyakit kronis saudara? Atau mengalami terobosan finansial dalam keuangan saudara? Enggak kan? Malah aktivitas tersebut makan waktu dan uang. Jadi kenapa saudara? Saudara rela berkorban dan rugi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Walaupun hal tersebut tidak bisa menjadi batu pijakan saudara untuk meraih apapun darinya. Kenapa saudara? Karena bagi saudara, hal-hal tersebut bukanlah hal-hal yang berguna, tetapi hal-hal yang indah. Hal-hal tersebut bukanlah batu pijakan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Hal-hal tersebut adalah end goal-nya. It's not useful, it's beautiful. Jadi yang Tuhan Yesus tanyakan kepada kita semua pagi ini yang sedang mempelajari firman ini adalah, apakah Tuhan hanya berguna bagi saudara? Atau apakah Dia sudah menjadi indah bagi saudara? Apakah Tuhan hanya batu pijakan saja yang saudara dapat gunakan untuk meraih harta yang lain? Atau apakah Tuhan sendiri yang sudah menjadi harta dan tujuan akhir hidup saudara? Apakah saudara memiliki hati yang gersang atau hati yang subur? Dan di ayat kelima sampai akhir perumpamaan ini, Yesus memberikan kita contoh kedua tanah ini. Tanah yang gersang dan tanah yang subur. Oke, mari kita pelajari saudara jenis tanah yang pertama ya, jenis tanah yang gersang. Di poin kedua kita, hati yang terbukti gersang. Di sini banyak sub-sub poinnya ya saudara, karena ayatnya juga banyak sub-sub poinnya. Ada 3 jenis tanah yang gersang di dalam perumpamaan ini. Tadi kita sudah baca ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di ayat ke-6. Di situ kadang-kadang kata Yesus,
Sewaktu benih firman Tuhan itu ditaburkan, ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan bukan di atas tanah yang subur. Dan karena itu benih tersebut langsung dimakan oleh burung-burung setempat. Oke, tanah gersang yang pertama ini melambangkan sebuah hati yang menolak Injil, tapi penolakannya itu sifatnya cepat dan jelas. Setiap kali Injil Kristus dikotbahkan, orang ini tuh kayaknya gak tertarik sama sekali gitu. Bosan, jenuh, ketiduran. Saudara, apakah ini artinya bila saudara ketiduran pada pagi hari ini waktu saya khotbah, itu artinya hati saudara gersang? Enggak juga ya saudara, enggak seperti itu. Mungkin aja style khotbah saya tuh suka bikin ngantuk ya, saya ngerti saudara. Agak slow gitu, it's okay. Tapi saudara, saya ingin mengundang saudara untuk melihat satu detail lagi dari ayat ini. Di perumpamaan ini, coba deh saudara hitung berapa kali sang penabur benih itu dibahas di firman ini. Saya beri waktu 10 detik aja. Mungkin kita bisa lihat atau di HP saudara. Berapa kali sang penaburnya itu dibahas di firman ini? 1 kali. Just one time. Di ayat ke-5. Setelah itu sang penabur benih hilang dari perumpamaan ini. Enggak dibahas sekalipun sama Tuhan Yesus. Bahkan nanti pas Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaannya, dia enggak dijelasin sama sekali siapa itu, pentingnya apa dia. Saudara tahu ini artinya apa? Ini artinya cara sang penabur menabur penting gak penting saudara? Cara saya berkhotbah, cara Pastor David berkhotbah, cara pendeta-pendeta lain yang pernah datang ke sini berkhotbah dan menabur firman Tuhan gak terlalu penting. Yang penting apa? Kualitas benihnya dan tingkat kesuburan hati saudara. Mau seboring atau seaneh apapun cara si penabur menabur benih, bila benih yang ditabur benar-benar firman Tuhan, hati yang subur akan meresponi. Dan hati yang keras akan menolak. Ini jenis hati gersang yang pertama, hati yang keras. Nah, tipe hati gersang yang kedua saudara ini sedikit berbeda. Bila hati gersang yang pertama itu keras dan langsung menolak, hati gersang yang kedua ini sedikit lebih lunak ya gambarannya di sini. Bahkan pada awalnya hati tersebut menerima benih firman Tuhan dengan apa? Kata Yesus di ayat 13, dengan gembira. Jadi mungkin orang ini mendengar Injil Yesus dan dia merasa terharu, dia merasa emosional, dia merasa sentimental. Tapi hati mereka, kata Tuhan Yesus, apa saudara? Berbatu. Yang dimaksud dengan batu di sini, ini bukan batu-batu kerikil ya, saudara. Tapi pada saat itu, di daerah itu, ada sebuah batu, lapisan batu kapur yang tebal, yang sering tersembunyi di bawah lapisan tanah yang di permukaan terlihat subur. Ini yang dimaksud. Jadi bibitnya sewaktu ditebar ke situ memang mungkin masuk ke tanahnya sedikit dan akarnya tumbuh sedikit. Tapi pertumbuhan akarnya terhambat oleh lapisan batu kapur yang tersembunyi itu. Jadi akarnya tuh gak full gitu, gak mature tumbuhnya. Dan bibit-bibitnya gak benar-benar hidup. Jadi sewaktu terik matahari menikam, kata Yesus, atau dalam kata lain, sewaktu hidup kekristenan itu menuntut sebuah pengorbanan yang besar. Iman orang yang seperti ini langsung apa saudara? Mati, langsung kering. Mari kita namakan hati yang kedua ini, bukan hati yang keras, tapi hati yang sentimental. Apa maksud saya dengan sentimental? Sentimentalisme atau emosionalisme adalah sebuah tabiat perasaan yang cepat datang, cepat pergi. Pernah nggak saudara
Mungkin yang masih muda ya, jatuh cinta dengan seseorang. Cepat, fast. Tapi setelah beberapa bulan saudara jadian sama dia dan mulai mengenal dia, perasaan cinta yang tadinya sangat besar mulai pudar. Dan lama-kelamaan saudara mulai sadar bahwa sebenarnya saudara bukan jatuh cinta sama orang itu. Tetapi dengan konsep yang saudara miliki di benak saudara tentang orang itu. Dan setelah 3 bulan saudara sadar konsepnya salah. Saudara, banyak orang yang pada awalnya menerima Tuhan Yesus dengan gembira. Tapi cepat pudar. Kenapa? Karena sebenarnya mereka bukan jatuh cinta sama Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tapi dengan konsep Tuhan Yesus yang ada di benak mereka. Dan biasanya konsep Tuhan Yesus yang ada di benak banyak orang adalah Tuhan Yesus yang transaksional. Jadi, sewaktu terik matahari menikam, dan sewaktu mereka sadar bahwa Tuhan Yesus yang sebenarnya bukanlah hanya batu pijakan. Cinta mereka pada dia tiba-tiba pudar. Ini jenis hati gersang yang kedua, saudara. Hati yang sentimental. Terakhir, jenis hati gersang yang ketiga beda lagi dari yang pertama dan kedua. Ini bukan hati yang keras, ini bukan hati yang sentimental, tapi ini adalah hati yang cemas. Hati, lihat ayat 14, penjelasan Tuhan Yesus, ini adalah hati yang terhimpit oleh semak berduri kekhawatiran. Ada subpoint lagi ya untuk yang tanah yang ketiga ini, ada 3 subpoint di bawah subpoint ketiga. Sorry ya saudara, emang ini agak complicated. Tapi Tuhan Yesus di sini, bila saudara lihat ayat 14, Tuhan Yesus menggunakan 3 kata yang berbeda untuk mendeskripsikan 3 jenis kecemasan yang berbeda. Yang pertama adalah kekhawatiran, yang kedua kekayaan, dan yang ketiga kenikmatan hidup. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jenis kecemasan yang pertama yaitu kekhawatiran. Atau dalam bahasa Yunaninya merinma. Merinma ini mengacu pada jenis kecemasan yang dirasakan oleh mereka yang gak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti uang yang cukup untuk makan, atau tempat tinggal, atau biaya kesehatan, dan lain-lain. Itu yang pertama. Jenis kecemasan yang kedua itu kekayaan, atau Yunaninya ploutos. Ini beda lagi dengan merinma. Ploutos bukan jenis kecemasan yang dialami oleh mereka yang kekurangan, tetapi jenis kecemasan yang dialami oleh mereka yang sebenarnya udah punya uang, tapi masih ngerasa miskin. Kita bayangin ya saudara, orang yang kekurangan tadi, kita namakan dia si A ya. Si A ini yang tadinya cemas karena dia nggak punya banyak uang, akhirnya dapat kerjaan, bahkan dia pelan-pelan mulai sukses. Dan karena kesuksesan dia itu, lingkaran sosial dia berubah. Sekarang dia udah boleh masuk lingkaran yang lebih elit. Tapi karena itu, uang dia yang tadinya terasa sangat cukup. Sekarang mulai terasa apa saudara? Kurang. Karena kalangan dia sekarang lebih elit. Dan kecemasan dia yang tadinya hilang sementara, sekarang muncul lagi. Ini jenis kecemasan yang kedua, ploutos. Jenis kecemasan yang ketiga, yang Tuhan Yesus sini sebut kenikmatan hidup bahasa Indonesianya atau bahasa Yunaninya, hedone. Kata di mana kita mendapatkan hedonisme. Ini adalah jenis kecemasan yang dialami oleh mereka yang uangnya udah berlimpah. Oke, kita balik ke cerita tadi ya, bayangin si A ini terus didorong oleh kecemasan dia, terjun makin dalam ke dalam pekerjaannya.
Sampai akhirnya dia berhasil masuk ke dalam Forbes Top 50 orang terkaya di Indonesia. Wow. Akhirnya dia pikir, akhirnya kecemasanku akan hilang. Tapi saudara malah nambah. Malah makin banyak. Kenapa? Karena sekarang dia stres. Ingin mempertahankan lifestyle dan selera hidup dia yang udah gak karuan dimanja. Dia gak bisa kehilangan itu. So he works and he works and he works and he works. Ini yang dimaksud dengan hedone. Menarik ya, jadi kecemasan tuh gak pandang pamrih ya saudara. Kecemasan dapat mencekik iman orang yang miskin dan orang yang kaya sekalipun. Inilah ketiga jenis tanah gersang yang Tuhan Yesus gambarkan di perumpamaan ini. Pertama, hati yang keras dan cepat menolak Tuhan. Kedua, hati yang berbatu dan sering kecewa sama Tuhan. Yang ketiga, hati bersemak duri yang sering teralihkan dari Tuhan karena kecemasan duniawi. Dan saudara, saya mau ngambil waktu untuk tanya sama saudara, dari ketiga jenis hati gersang ini, yang mana yang paling menegur saudara? Hati keras yang cepat menolak Tuhan, hati sentimental yang sering kecewa sama Tuhan, atau hati cemas yang sering teralihkan dari Tuhan? Yang mana saudara? Oke. Setelah saudara menjawab pertanyaan itu, sekarang kita masuk ke solusinya. Oke. Bagaimana cara hati gersang kita ini, karena kita semua ada condong ke salah satu kan pastinya. Bagaimana caranya hati gersang kita ini dapat berubah dan menjadi hati yang subur? Kita masuk ke poin terakhir, poin ketiga, hati yang baik dan subur. Saudara, di akhir perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan kita deskripsi hati yang subur. Hati yang sewaktu bibit firman Tuhan jatuh di atasnya, menghasilkan buah, dia bilang. Tapi ini detail yang penting. Bibit ini menghasilkan buah, lihat kata terakhir di ayat tersebut. Hanya di dalam ketekunan. Atau terjemahan yang lebih tepat sebenarnya adalah di dalam ketabahan atau di dalam kesulitan. Buah ini berbuah di dalam kesulitan. Dalam kata lain saudara, bukti bahwa hati seseorang itu subur adalah orang tersebut akan mendengar firman Tuhan, menerima bibit firman Tuhan, Injil Tuhan, dan dia akan menaati firman tersebut. Walaupun ketaatan dia dapat membuat hidup dia makin sulit. Walaupun ketaatan dia pada firman Tuhan akan menuntut dia untuk berkorban. Orang yang hatinya subur akan tetap tabah, tekun. Kenapa? Karena orang yang hatinya subur tidak melayani Yesus hanya untuk menggunakan dia sebagai batu pijakan. Tetapi dia melayani Yesus karena Yesus telah menjadi harta dan tujuan akhir dari hidup dia. Itulah bukti sebuah hati yang subur. Tapi pertanyaannya, saudara, kok bisa ada orang kayak gitu ya? Orang yang tetap tabah, walaupun firman Tuhan menuntut dia untuk berkorban, melakukan banyak hal. Karena, saudara, orang yang hatinya subur, itu sadar bahwa firman Tuhan yang sebenarnya bukanlah hanya daftar perintah semata. Firman Tuhan yang sebenarnya jauh lebih indah daripada itu.
Apa maksud saya? Saudara ingat apa yang Yohanes katakan tentang firman Tuhan di Yohanes pasal 1 ayat 14. Dia mengatakan bahwa firman Tuhan telah menjadi manusia. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tetap tabah pada amanat Bapanya di surga. Tuhan Yesus yang tetap taat dan tekun menaati kehendak Bapanya di surga. Mau sesulit apapun hidup dia, mau separah apapun nama dia dihujat, mau sebanyak apapun pengorbanan yang dituntut darinya, dia tetap tabah, bahkan sampai mati di atas kayu salib sekalipun. Kenapa, saudara? Untuk membayar hutang dosa kita. Untuk membayar dan melunaskan hutang dosa kita. Saudara, hati saudara enggak akan pernah jadi subur. Dan saudara enggak akan dapat mengasihi Tuhan sebagai tujuan akhir dan harta hidup saudara. Bila saudara tidak terlebih dahulu melihat bagaimana Tuhan di atas kayu salib telah menjadikan saudara harta Dia. Perhatikan saudara, suasana hati saudara pada saat ini. Setelah mendengar bibit firman Tuhan ditabur. Apakah hatimu pada saat ini merasa cuek dan bosan? Kecewa sama Tuhan? Sulit fokus karena penuh kecemasan? Atau apakah hati saudara merasa dijamah oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan untuk terus tabah dan hidup buat Dia yang telah mati bagi Anda? Saudara, sekarang saya ingin tutup dengan doa. Tetapi selagi saya doa nanti, saya ingin mengundang saudara untuk hening sejenak juga. Dan amati saudara, suasana hati saudara pada saat ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami pada saat doa hening ini untuk jujur dan terbuka akan realita kondisi hati kami yang sebenarnya. Yang mungkin sering jenuh dengan Injil-Mu, yang mungkin sering kecewa padamu, atau juga mungkin sering cemas dan distracted darimu. Dengarlah Bapa doa anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Pastor Teser yang telah melayani umat Tuhan di tempat ini. Saya berharap saudara bukan cuma sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita bisa bicarakan lebih lanjut nanti kita di kelompok-kelompok kecil kita.
bukan cuma sekedar mendengar, tapi kita juga bisa saling sharing satu dengan yang lain, dan kita bersama-sama menjadi teman seperjalanan dalam pemuritan, dalam bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam Komsel, Bapak Ibu Saudara bisa bergabung. Oke? Nah, itu akan diperdalam lagi, kita akan bisa sharing dan sebagainya. Puji Tuhan ya. Nah, mari kita akan mendengar beberapa pengumuman. Pertama kita jangan lupa pengumumannya mana? Di situ ya. Nah, ini sudah Natal ya, sudah masuk bulan itu sudah Natal ya. Nah, tapi jangan dinikmati untuk sendiri, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Ini waktu yang terbaik untuk kita mulai belajar untuk menyampaikan Injil. Ini waktu yang terbaik untuk memberitakan Injil. Kalau saudara kekurangan ide biasanya, aduh aku mau ngomong apa? Nah, bulan-bulan ini itu waktu yang tepat untuk kita memberitakan Injil. Ya bukan berarti Injil diberitakan bulan Desember aja. Jadi kadang-kadang kan kita kesulitan lah. Ini langkah yang mudah untuk mengundang. Di gerejaku akan ada Natal. Ayo kamu ikut ya. Itu mudah, ada alasan untuk mengundang. Jadi jangan dinikmati sendiri, Bapak Ibu Saudara bisa mengundang teman, kerabat yang mungkin sudah 400 tahun tidak ke gereja, ya kan? Nah itu boleh. Jangan yang sudah berjemaat atau berkomitmen di gereja lain ya. Nggak perlu cari yang agnostik, yang ateis, yang dari kepercayaan yang lain, atau yang tadi saya sebut ya sudah 400 tahun nggak ke gereja, saudara bisa undang ya. Yang kepahitan sama gereja, nggak mau ke gereja, itu waktu yang tepat. Oke? Nah juga bukan cuma sekedar itu, Bapak Ibu Saudara juga bisa terlibat berkontribusi untuk memberikan keuangan Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pelayanan ini. Yang kita akan dilayani oleh dari Fund ini, GBI Fund ini, Pastor Hatta Limas ini. Ya, Pastor Hatta Limas ya akan melayani di tempat ini. Oke? Dan jangan ini dia ya. Sekali lagi akan diberkati dalam pemberkatan kudus. Ya, ini yang tadi memimpin pujian di sini nih ya. Pasangannya lagi lembur nih, nggak bisa datang hari ini ya, kerja hari Minggu. Itu bosnya perlu didoakan kayaknya. Ya, Saudara Diki dan Saudara Angel dalam pernikahan kudus tanggal 4 Oktober. Saya mohon izin tanggal 1-nya saya nggak bisa selesai ikut situ untuk jadi fasilitator, karena akan ada mereka akan lamaran terlebih dahulu ya, langsung jos pernikahan. Adakah Bapak Ibu Saudara sekali lagi ya pengumuman yang kesekian, adakah Bapak Ibu Saudara yang keberatan atau mungkin ada informasi ya tentang Diki? Oh, Diki kayaknya pernah nikah siri tuh di sini ya. Berikan laporan kepada kami untuk kita segera ciduk dia ya kan. Ya kalau nggak ada ya kita akan bersama-sama bersukacita dengan mereka ya. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudara. Terus jangan lupa minggu depan kita akan lanjut lagi kelas kita ya, equip class ya, akan dilaksanakan bukan hari Kamis nih, hari Minggu, karena sudah berubah harinya ya. Hari Minggu, tiap hari Minggu setelah ibadah. Di tempat ini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Setelah kita mengikuti Exalt class, kita akan mengikuti Equip class ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang apa sih itu yang kelas-kelas ini, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kami ya. Kami bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan gereja lokal yang ingin bertumbuh bersama, berkomitmen di tempat ini. Oke, itu saja. Gak ada misi ya. Mana misi? Oh, tadi ya? Oh, kemarin. Yang mau ikut, iya maksudnya itu. Nah, kemarin kan kita masuk ke minggu misi kan? Minggu misi. Nah, itu harus terus dikobarkan di dalam hati kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, salah satunya itu Cafe Talk, ya, Bapak Ibu Saudara yang ingin bicara, ingin ngobrol bersama-sama dengan kita, boleh kita janjian, kita akan ngobrol apa saja ya. Mau ngajak teman juga boleh, itu salah satunya ya. Terus habis itu apa lagi? Sekolah-sekolah ya, ke sekolah-sekolah Bapak Ibu Saudara yang punya kesempatan untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa hubungi kami, nanti Brother Evan akan bersama-sama mengantar ke sekolah yang kita sedang layani ya, SMP 2 ya, 20 ya, SMA 20.
Terus ada beberapa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat tuh generasi kita, wajah generasi kita dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka ini. Nah ini terus berkembang ya Bapak Ibu Saudara. Ada sport ministry kemarin mereka mulai coba-coba ya. Habis setelah main mereka sharing firman Tuhan, gospel dan sebagainya. Ah, itu boleh ya. Kalau Bapak Ibu Saudara juga ada ide, wah saya akan ini komunitas lari jalan, monggo silakan bawa ke sini kita nongkrong ngobrol ya. Ya, itu aja. Terus nggak ada yang lainnya sudah ya. Udah, mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima berkat pengutusan ini supaya firman Tuhan yang saudara terima bukan untuk diri Bapak Ibu Saudara tetapi untuk kemuliaan namanya dan bagi kota ini, bagi orang-orang di sekitar saudara. Dan ini tidak boleh disimpan sendiri dan itu nyatakan di tempat saudara Tuhan tempatkan. Mari kita mengangkat tangan kita dan inilah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia dan anugerahnya, memampukan engkau melalui Roh Kudusnya untuk menghidupi setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Bukan untuk engkau simpan sendiri, tetapi untuk engkau ceritakan kembali kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu, baik itu keluargamu, baik itu teman sekantormu, teman kampusmu, teman sekolahmu, saudara-saudaramu, apapun lingkungan masyarakatmu, apapun dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Dan biarlah engkau menjadi pemurid-pemurid yang sejati, menyatakan kebaikan, cerita Injil ini kepada setiap orang. Dan Tuhan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, dan pemulihan terjadi setiap firman Tuhan, setiap Injil yang disampaikan, membawa kekuatan, membawa pembebasan, membawa pemulihan. Berkat Tuhan ini tercurah mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali memulihkan segala sesuatunya di langit bumi yang baru. Diberkati kami semuanya, kami menerima berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang hebat, yang luar biasa, yang kami puja, yang kami muliakan. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami nyatakan ini melalui iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Ya, ada souvenir ya, ada souvenir untuk Pastor, ya sorry, untuk Pastor Tesar ya kan. Terimalah souvenir ini Pastor Tesar dari RGCC. Ya, tolong, betul ya. Oke, ya Tuhan berkati Pastor Tesar.